ataupun grafik yang ada di bawah ini. Nah, saya coba, saya off-cam dulu sebentar, karena ini jaringan tiba-tiba tertulis unstable connection. Nah, kalau kita lihat bahwa di suatu perairan ya, kita saat memelihara ikan ataupun udang, maka tentu kita harus ada penunjukan pakan ataupun pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini yang sempat tadi saya singgung di praktikum, di kuliah, bahwa misalnya itu adalah 100%, coba bisa nggak ya kira-kira oke, pointers. Nah, misalnya di sini ya, misalnya, oke, sepertinya ada sedikit masalahnya, tidak bisa connect. Saya nggak bisa coret-coret. Coba. Nah, kita coret-coret. Oke, ini aja deh kalau gitu. Dari 100% ataupun kita pemberian pakan, jadi kan intinya pakan ini kan untuk menambah untuk digunakan kegiatan ikan tersebut ya, ataupun untuk tumbuh dan berkembangnya suatu aktivitas. Jadi seandainya ini kita berikan nilai presentasi 100, maka 100% tadi itu tidak semuanya dimakan oleh ikan. Ya, misalnya hanya sekitar 80%. Maka yang 20% nanti akan menjadi apa? Akan berubah menjadi pakan sisa yang kemudian terlarut di suatu perairan. Jadi anggaplah ya, kotak slide ini itu merupakan ini kolam. Dan kemudian setelah dimakan, yang tadi 80% di ikan ini, di ikan mujair ya, kemudian setelah itu nanti dia akan mengeluarkan urin. Nah, urin dan feses yang kemudian dia akan turun ataupun mengendap yang sebagai salah satu bentuk pengurai di dalam tubuhnya. Jadi kan seperti kita juga ya, kalau nggak ada yang dikeluarkan, tapi makan terus yang ada nanti sakit perut ataupun kembung. Nah, kemudian di mana pakan sisa ataupun feses tersebut ya, ini merupakan bagian dari limbah padat. Dan untuk penguraiannya ataupun untuk diproses perombakannya, kita membutuhkan adanya bantuan dari bakteri ditambah dengan O2. Sehingga terjadilah suatu proses yang disebut dengan proses perubahan dari NH3 menuju NH4, kemudian ada NO2- dan NO3-. Nah, ini dibantu oleh adanya bakteri. Bakteri itu, nah kalau Nitrosomonas itu bakterinya atau apa ya? Nitrosomonas sama nitrobakter itu apa ini? Ada yang tahu? Atau prosesnya dulu deh. Proses yang terjadi terhadap uh, perubahan ataupun perombakan ini dinamakan dengan apa? Ada yang tahu? Coba saya panggil. Ini yang namanya titik ini siapa ya? Yang namanya di sini tidak ada namanya tapi cuma titik doang. Cristo Febriano. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Coba, proses yang terjadi dalam perombakan ini dinamakan dengan apa? Denitrikasi bukan, Bu? Apa? Denitrikasi. Denitrifikasi. Denitrikasi. Coba diketik, coba di chat.
denitrikasi. Ada nggak sih denitrikasi? Baru dengar. Ada yang kurang ya, ada yang mungkin Anda ini lihatnya harusnya kalau misalnya di sini bayangan saya tuh menulis denitrifikasi. Kalau denitrifikasi itu tidak ada ya. Nah, atau kalau bahasa Inggrisnya itu denitrification. Nah, siklus yang terjadi adanya perubahan dari amoniak ataupun dalam hal ini adalah NH2, kemudian dia berubah menjadi NO2, kemudian NO3 itu berubah dari amoniak, kemudian nitrit ke nitrat, itu terjadi namanya proses nitrifikasi. Nah, kalau denitrifikasi adalah kebalikannya, ya, dari NO3, kemudian berubah menjadi NO2, kemudian menjadi NH2. Nah, di mana proses tersebut ini berbeda ataupun digunakan kalau misalnya masih ingat ya di dalam proses nitrogen ataupun daur nitrogen. Kan kalau misalnya siklus itu kan macam-macam tuh. Salah satunya ada siklus nitrogen. Maka ada dinamakan dengan daur nitrogen. Jadi nitrogen di dalam atmosfer tersebut yang kemudian nanti akan melakukan fiksasi, ya, kemudian dia akan melakukan suatu perombakan yang tadi sempat saya sebutkan, dan nitrifikasi ini oleh bakteri. Nah, bakterinya dinamakan dengan Nitrosomonas dan Nitrobakter. Nah, jadi ini adalah proses nitrifikasi, bukan denitrifikasi, karena kalau denitrifikasi itu kebalikannya. Nah, selain itu, di sini ada tanaman sayuran, kemudian proses ataupun NO3-min ya. NO3-min tadi berubah dinamakan dengan apa? Nitrat. Oke, nitrat tadi digunakan ataupun dimanfaatkan untuk tanaman sayuran, terus oleh tanaman hias, rumput laut, gulma, dan juga fitoplankton. Nah, nah sekarang kita lihat nih, perbedaan ataupun apa sih definisi dari nitrit dan fungsi. Nah, kalau kita perhatikan tadi sempat saya singgung ada namanya daur nitrogen ya, yang merupakan perombakan mulai dari nitrogen di atmosfer, kemudian dia berubah ya ataupun melakukan fiksasi, kemudian nanti di mana nitrogen tersebut ada yang sifatnya digunakan oleh tumbuhan dan mikroba serta berbagai bahan organik ataupun seperti bahan organik ya dan pengurai. Kemudian selain itu dia juga berubah menjadi senyawa amoniak dan amonium. Nah, dari proses tadi ataupun ada perombakan dari nitrifikasi, perubahan dari senyawa amonium dan amonia dengan adanya bantuan Nitrosomonas dan Nitrobakter ya, itu yang disebut dengan nitrifikasi. Jadi kalau kita gambarkan ini tadi ya, ini sebenarnya kalau dikasih panah, ini adalah senyawanya ya, amonium dan amoniaknya, H3. Terus kemudian ini panahnya, panah dinamakan dengan nitrit. Kemudian dari nitrit dia tanda panah berubah menjadi nitrat. Perubahan dari nitrit ke nitrat dengan bantuan bakteri Nitrosomonas. Kemudian dari nitrit ke nitrat dengan bakteri Nitrobakter. Awas ya, dan ada yang kebalik ataupun lupa. Nah, kemudian tadi saya kembali ke nitrit. Nah, nitrit ini merupakan hasil metabolisme dari nitrogen. Ya, tadi saya singgung. Kemudian dia merupakan bentuk pertengahan dari nitrifikasi dan denitrifikasi. Ya, sudah juga tadi sempat disinggung juga. Dan kondisi di perairan ini ternyata memiliki kandungan nitrit yang jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena adanya ketidakstabilan keberadaan oksigen. Jadi kalau pernah di pertemuan praktikum atau di kuliah ya, itu membahas tentang oksigen, kayaknya minggu lalu ya, di kuliah itu oksigen itu kan mengalami pengikatan gitu. Jadi misalnya oksigen dan oksigen, kemudian dia mengikat, kemudian dia berubah menjadi O2. Nah, jadi kandungan-kandungan oksigen yang tadi tidak stabil ataupun berada di suatu perairan karena adanya jumlah dari kepadatan ikan yang terlalu besar ataupun
juga diakibatkan oleh ketidakmampuan ya ataupun tidak ada bantuan dalam hal ini misalnya tidak ada kincir air ya untuk dapat menambah oksigen di suatu perairan, maka bisa dikatakan oksigen tadi itu menjadi tidak stabil. Nah, kandungan nitrit yang tinggi ini dapat mengakibatkan terjadinya gangguan proses pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Karena memang hemoglobin ataupun hemoglobin darah kita bukan hanya di ikan tapi di manusia pun juga memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami ataupun sesak napas begitu ya, terus kemudian dibantu oleh adanya oksigen, dipasang oksigen gitu di bagian hidung dan mulutnya, maka itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan oksigen di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena darahnya tadi sudah tidak mampu untuk menangkap secara maksimal. Nah, selanjutnya membentuk methemoglobin yang kemudian tidak mampu mengikat oksigen di sekeliling. Dan pada saat kadar oksigennya rendah, maka dia akan bergerak menuju keseimbangan ya nanti akan mempengaruhi dari proses keseimbangan. Jadi dan juga terjadi pada saat kadar oksigennya tinggi yang bergerak menuju nitrat gitu ternyata dia akan berpengaruh terhadap keseimbangan ataupun dalam hal ini kan siklus ya. Tadi saya sempat singgung siklus nitrogen atau daur nitrogen. Jadi Anda bisa bayangkan saat siklusnya tadi itu tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangannya juga tidak akan berlangsung dengan maksimal pula. Sehingga nitrat merupakan hasil akhir dari oksidasi nitrogen. Sehingga nitrat ya merupakan hasil akhir dari oksidasi oksigen. Jadi kalau kita flashback lagi di gambar ini ya, perubahan dari nitrit menuju nitrat ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang nitrat NO3. Ini merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan bentuk nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Jadi, nitrat sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil, sehingga senyawa ini dihasilkan dalam proses oksidasi sempurna dengan senyawa nitrogen di perairan. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah tabel ataupun gambar ya dari sebuah jurnal ataupun penelitian yang menggambarkan adanya keterkaitan ataupun hubungan kandungan nitrat dengan pertumbuhan organisme. Jadi kenapa di kuliah pagi tadi saat kita ada grafik, ada tabel, saya minta kalian untuk dapat membacanya. Karena nanti pada saat kita melakukan suatu pengukuran ataupun kita melakukan sampling dan kita ingin mendapatkan datanya, maka data tersebut harus dapat ditabulasikan dan diinterpretasikan, harus menunjukkan ataupun menggambarkan apa sih maksudnya gitu. Kalau misalnya dikatakan, oh nilainya tuh berkisar sekian gitu, misalnya berkisar 1. Nah 1 itu menunjukkan apa? Apakah 1 itu tergolong baik, cukup baik, atau tidak baik gitu. Nah sehingga kenapa kita perlu adanya satu standar ataupun dalam hal ini adalah baku mutu atau parameter atau dalam hal ini seperti batasan ya. Jadi kisarannya itu yang optimum sekian nih. Kalau lebih ataupun kurang maka akan mengakibatkan beberapa hal yang membahayakan terhadap ikan tersebut di kemudian hari. Nah, sekarang kita lihat dari nitrat yang ada ya di sini kan jumlahnya ya 0,3 sampai 0,9. Ya, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan organisme itu cukup dan saat nitratnya 0,9 sampai 3,5 menunjukkan dalam suhu dalam pertumbuhan organismenya cukup optimum dan pada saat lebih dari 3,5 nitrat ditemukan dalam satu perairan maka itu menjadi suatu hal yang membahayakan bagi perairan. Nah, sehingga saat kita menemukan data, misalnya kita ada diketahui ya di suatu kolam A gitu. Kondisi nitratnya saat dihitung itu menunjukkan 2,8. Nah, gimana nih? Bisa nggak ya? Gitu. Nah, ternyata setelah kita lihat atau kita amati, oh masih bisa nih, karena masih dalam range-nya. Karena dalam range 0,9 sampai 3,5 dalam suhu optimum.
Nah, sebaliknya saat kita ternyata mendapatkan nilai dari nitratnya ternyata kok menunjukkan angka 5 gitu. Nah, jangan salah ataupun kita saat melihat satu angka terkadang banyak yang eh, terdistak ataupun oh ini jangan-jangan pH ya gitu. Nah, jadi Anda langsung pikirnya pH tapi sebenarnya itu bukan pH. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kemudian perlu kita amati dan cermati bersama. Ya, jadi kalau kita lihat nih di sini ada tabel ya menunjukkan adanya tingkat konsentrasi ya yang dapat diterima oleh suatu organisme aquacultur ataupun suatu kondisi perairan terkait dengan dissolve oksigennya. Jadi mulai misalnya oksigen berada di range 5 sampai 15 mg per liter, kemudian hidrogen ya, kemudian pada saat pH-nya menunjukkan 7 sampai 9 ya, makanya kenapa saya berkali-kali tanyakan ke optimum itu berapa sih? Dan cocok itu berapa? Nah, karena ini keterkaitan dengan ini. Kemudian nitrogen. Dan nitrogen kalau ini terdengar nggak suara berisik? Kedengaran nggak suara berisik tadi, deg-deg gitu? Ini saya sambil mau ngetes nih. Halo? Tidak terdengar, Ibu. Enggak ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Kemudian saat kita melihat dari parameter ataupun nitrogen yang kita amati, maka ini akan berkaitan juga dengan nitrogen itu sendiri, kemudian perubahan ya NH NH4 plus dalam hal ini amonium, kemudian amonia, nitrat dan nitrit. Ya, dan ini sudah memiliki range ataupun kisarannya. Jadi misalnya kurang dari 0,3 mg per liter itu menunjukkan batas ataupun toleransi yang dapat diterima. Jadi kalau misalnya menunjukkan kurang dari 0,3 ya, itu kan berarti bagaimana? Tidak baik ya. Jadi kalau bisa ya jangan sampai 0,3. Kalau lebih gimana Bu? Kalau lebih mungkin tidak masalah karena di sini tidak ada hingga sampai berapa. Tapi kalau misalnya ada, misalnya di sini ya kalau di amonium itu kan 0,2 sampai 2. Jadi kalau misalnya kurang dari 2, kurang dari 0,2 itu kurang bagus, lebih dari 2 juga kurang bagus ya, seperti itu. Nah, ini adalah alat ataupun metode yang digunakan saat kita untuk melakukan pengukuran nitrit dan nitrat. Namanya adalah yang pertama itu test kit, kemudian yang sebelah kanan itu adalah spektrofotometer. Spektrofotometer ini cara kerjanya itu dia menggunakan pantulan dari sinar yang ada di dalam alat tersebut. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada semacam kotak yang sebelah kiri itu seperti ada tempat untuk membuka. Jadi ini kita buka. Kemudian sebelah kanan ini adalah nilai yang mau kita amati. Jadi nanti kita pencet gitu ya. Kita pilih apa yang mau diamati. Oh, kita mau amatinya cuma nitrit. Oh, berarti kita pilih nitrit. Nanti angkanya nanti akan muncul dengan cepat gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan test kit? Boleh nggak sih? Oh, boleh saja. Kalau kita menggunakan test kit, berarti kita lihat berdasarkan warna yang terdapat di dalam test kit tadi. Gitu. Jadi, kalau kita sudah tambah-tambahkan sudah kita masukkan ya untuk mengukur misalnya amonia, nitrit, dan nitrat. Jadi kalau misalnya di sini di sebelah kiri saat dia berwarnanya kuning seperti ini. Nah, kuningnya itu masuknya ke dalam yang mana ya? 0 ppm atau 0,25 ppm. Nah, kemudian kita sebutkan, oh di air di sungai A itu amonianya itu sebesar misalnya 0 ppm ya. Jadi antara 0 sampai 0,25 sebenarnya kan. Dan kemudian nitritnya bagaimana? Nah, berarti ini di antara range 0 sampai 0,25 juga, serta kalau di nitratnya itu range-nya di antara kalau kita ambil warna mungkin lebih mendekati kepada warna ini ya yang kedua. Nah, jadi seperti pH meter, jadi kita akan mencocokkan warna tersebut.
Tapi kalau di spektrofotometer kita langsung bisa mengetahui nilainya ataupun hasil dari amonia, mulai dari pH juga bisa saja ya, kemudian amonia, nitrit, dan nitratnya seperti apa, gitu. Dan untuk pengukuran menggunakan spektrofotometer, ini biasanya kita menggunakan tabung kecil yang disebut dengan kuvet, yang kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang nantinya dibuka dan dengan adanya tembakan sinar di dalam hal tersebut, maka dia akan memantulkan dan memberikan angka ataupun nilai di dalam alat ini, tersebut. Nah, bagaimana sih prosedur praktikumnya saat kita mengukur nitrit atau nitrat? Nah, jadi tentu kita harus menyiapkan sampelnya. Jadi kalau nggak ada sampel airnya, mengukur nitrat atau nitrit, berarti pulang dulu sana ambil sampelnya. Gitu. Jadi nggak bisa. Terus kemudian setelah itu, setelah nitrat dan nitrit ya, setelah kita mengambil sampelnya, maka kita dapat melakukan pengukuran nitrat dan nitritnya. Nah, untuk nitrat kita ambil sebesar 5 ml sampel yang kemudian kita tambahkan dengan beberapa larutan. Yaitu pertama adalah larutan bersin sebesar 0,5 ml dan ada H2SO4 pekat sebesar 5 ml. Ya. Nah, ini kita ambil dengan pipet dengan ukuran 5 ml. Kemudian kita dinginkan ya selama 10 menit. Kemudian ini kita berikan, ini 410 nanometer ini merupakan panjang gelombang. Jadi buat apa tuh 410 tuh gitu. Dan ini juga nih ya, 543 itu adalah panjang gelombang yang digunakan oleh spektrofotometer untuk dapat memantulkan sinarnya untuk dapat membaca nitrit. Jadi kalau nitrit tadi kita dari 10 ml sampel, kemudian kita tambah sulfanilamid sebesar 4 tetes dan NAD sebesar 2 tetes, dan kemudian kita dinginkan dulu selama 10 menit, baru kita masukkan ya ke dalam spektrofotometer untuk dapat dibaca dengan panjang gelombangnya 543 mm. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya nanti akan ada kesempatan seperti praktikum sebelumnya, nanti saya dengan tim teaching, dengan Kak Bella dan Kak Bella akan mencoba untuk membuatkan ataupun mensimulasikan praktikum secara langsung. Kemungkinan nanti setelah puasa ya, setelah Ramadan, setelah Lebaran gitu. Jadi harapannya sebelum kali UAS sudah bisa lihat videonya. Nah, oke. Untuk